Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani dengan Kang Fajri dari founder Synopsis Space. Nah, tadi belum kita bahas ya, kenapa sih namanya Synopsis Space? Synopsis kan berarti kalau secara pengertiannya seperti apa ya? Ringkasan begitu ya, Kang ya? Atau seperti apa? Boleh dikoreksi? Ya, karena kan artinya kan ringkasan rangkuman kayak gitu ya. Akhirnya secara substansi itu kita akan membreakdown gitu, membreakdown kawan-kawan yang di luar sana berangan-angan terapi dan kita ke sinopsis, kita benar-benar kita semua tuh benar-benar dinolkan lagi gitu dengan cara ya tadi dengan dirangkum gitu semuanya, kita bisa bareng-bareng aja gitu. Kayak gitu sebenarnya. Oke, kenapa pilih nama Synopsis? Dulu kakak aku sih, memang kan aku di sini juga ada 4 orang sekarang tuh, ada yang aktifnya 2 ya, aku sama kakak aku. Nah kakak aku ini yang suka nulis gitu, aja dia udahlah Synopsis aja gitu, padahal dulunya mau namanya mau selaras. Tapi jadinya Synopsis karena memang lebih menjual aja gitu Synopsis gitu, karena memang hubungannya dengan diksi juga kan ya. Iya, oke. Gitu ya. Oke, Kang Fajri, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Ini yang pertanyaan pertama, pentingkah Kang anak-anak muda saat ini tetap menjaga nalar kritisnya? Oh iya, sebenarnya penting banget ya buat aku pribadi gitu ya, karena memang dengan dengan arus informasi yang cukup kencang terhadap personal, pada akhirnya mereka tuh lebih ke responnya lebih ke pasif gitu. Yang penting aku aman, nggak yang ngerugiin orang lain. Nah ternyata harusnya kita responnya harus lebih kritis lagi gitu. Nah artinya karena informasi cepat terhadap personal, kita harus lebih kritis dan kita harus lebih menilai gitu. Oke, ternyata ini tuh informasi yang tidak tepat nih, itu kan bentuk kritis gitu. Kita harus benar-benar objektif menilainya gitu, jangan sampai terbawa arus. Nah artinya penting banget di era informasi yang sangat cepat ini gitu, kritis dulu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Fajri. Ini tadi di segmen sebelumnya Kang Fajri menyebutkan bahwa kawan-kawan dari Synopsis Space adalah oposisi dari pemerintahan ya, oposisi secara informal. Oposisi yang seperti apa yang dimaksud Kang Fajri? Apakah untuk melawan para oligarki? Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya tadi aku bilang ya, bentuknya tidak melawan. Bentuk tidak melawan, tapi kita berkarya. Misalkan ketika memang si ini bikin kegiatan gitu aja, kita juga tahu kan gitu aja bikinnya kegiatannya, kita akan menjadi pembeda gitu. Bentuk demo kita tuh tidak di depan gedung sate, tidak depan gedung DPR, tidak. Kita berkarya di tempat ini gitu, dengan cara kita bermain musik, dengan cara kita membuat karya film, dengan cara kita ngobrol-ngobrol edukasi tentang ekonomi. Nah itu bentuk oposisi kita seperti itu gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan melawan, tapi kita melawan diri kita sendiri untuk tidak ke sana sebenarnya. Jadi di sini aja kita kan efeknya bagus. Kayak sekarang kan efeknya orang-orang Bandung juga, oh iya Synopsis di Cimahi kan kayak gitu, oh Cimahinya ke bawah pasti gitu. Nah jadi biarkan efek aja gitu. Nah itu bentuk perlawanan kita terhadap government seperti itu. Daripada membuat event tapi hanya seremonial belaka begitu ya, Kang Fajri ya, lebih baik ada lebih ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Apa pengaruh Synopsis Space terhadap perubahan Kota Cimahi? Wah, sudah ada yang berubah belum katanya di Kota Cimahi? Ya, kalau memang perubahan aku nggak tahu ya, berubah atau enggak gitu ya. Secara umum aku nggak tahu. Yang pasti sih aku lihat sih teman-teman di Bandung aja bikin eventnya di Cimahi. Artinya juga mungkin Cimahi juga udah terlihat bahwasanya di Cimahi itu ada ruang yang bisa menampung teman-teman kreatif. Mungkin perubahannya di wilayah khusus aja, sebenarnya orang-orang yang suka kegiatan. Sekarang Cimahi itu tidak ke Bandung lagi tapi di sini. Jadi secara khusus
ada perubahan, tapi kalau umumnya mungkin enggak sih. Tapi memang awal-awal banyak banget yang kesini dari government, dari Kadin, dari DPRD, dari bahkan juga Pak PLT juga pernah ke sini gitu. Cuma karena memang akunya ngobrolnya dua arah, jadi sehingga enak sehingga mereka juga jadi jaga jarak gitu. Oke. Oke, Kak Fajri, ini ada pertanyaan menarik dan kayaknya agak ngeri ini. Benarkah nalar sesat muncul karena pengaruh oleh propaganda para buzzer dan media atas instruksi oligarki untuk kebijakan yang berorientasi pada kepentingan? Ini ngeri ya. Nah itu yang tidak aku bilang gitu. Karena kan informasi itu cepat banget sekarang ya, sangat cepat. Artinya nalar kritis benar-benar diperluin banget gitu. Nah, mana media yang bisa dipercaya gitu. Misalkan gini, ada buzzer misalkan komen-komen Instagram gitu. Kita lihat ini tuh beneran atau enggak gitu. Kita lihat profilnya. Oh, ternyata ini mah benar-benar settingan. Nah, maksudnya penilaian kayak gitu tuh penting banget ya sekarang tuh. Bahkan kalau aku pribadi, pertama aku udah nggak nonton TV, aku udah hampir 3 tahun nggak nonton TV gitu. Karena aku tahu gitu. Oke, ini nggak semuanya bisa diterima. Terus di medsos juga aku udah ngurangin sehari juga cuma 1 jam doang gitu. Nah, ya kayak gitu tuh penting banget gitu, karena memang yang lebih asik tuh kita hidup di dunia nyata gitu sebenarnya, yang benar-benar tidak terkontaminasi oleh informasi yang sangat cepat gitu. Tapi kita juga nggak bisa menghindari gitu. Nah, maksudnya kalau pandangan aku pribadi lebih ke bisa menilai gitu mana informasi yang benar-benar tepat gitu. Kayak gitu sih. Karena ya mungkin juga semua juga settingan kayaknya, semua juga gitu. Kayaknya ya. Kayaknya gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Bagaimana kawan-kawan dari Synopsis Space dan mungkin Cimahi bisa membangun kesadaran terhadap anak-anak muda untuk sama-sama peduli dan membangun nalar kritis ini? Apa cara yang dilakukan oleh Synopsis Space dan Cimahi bisa? Dari Synopsis Space dan Cimahi bisa itu kan sebuah kalau Synopsis Space sebuah ruang, lebih ke cara pemikiran. Artinya kita di sini akan terus berkomunikasi dengan teman-teman community. Ini kita pendekatan secara kultural sebenarnya. Artinya kan gini kan, kalau anak komunitas datang ke Synopsis misalkan mau bikin event misalkan, itu tuh nggak bisa kalau kita formal, nggak bisa. Ini segini nggak bisa. Nah, akhirnya kita pendekatan secara kultural, kita ngobrol, akhirnya dapat nih, oke, bikin event di sini. Di situ justru jadi peran kami untuk bisa ngobrol dengan para komunitas, untuk bisa kritis, untuk bisa peduli, minimal peduli terhadap diri sendiri gitu, atau terhadap komunitasnya gitu. Kalau berbuat baik terhadap komunitasnya tersebut tuh, itu udah efek terhadap Kota Cimahi gitu. Nah, minimal kayak gitu aja lah sekarang gitu. Nah, jadi cara pendekatannya secara kultural untuk bisa berkegiatan di sini gitu. Nanti efek kesadarannya juga bakal tumbuh, karena kalau misalkan kita langsung diomongin gini nggak bisa. Sekarang mereka juga udah punya cara penilaian sendiri kayaknya. Oke, dengan cara-cara yang lebih ngepop ya, Kang Fajri ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Fajri. Mungkin ada saran nih, Kang, ketika ingin mengenal sosok Bung Karno, kita harus baca Bung Karno dari mana dulu? Mungkin dari buku kah, atau mungkin dari pidato-pidatonya? Kalau aku sih belajar Bung Karno di pidato-pidatonya. Kayak misalkan pidato yang itu yang mana ya, aku nggak tahu ya, yang Ganyang Malaysia yang kayak gitu-gitu kan, di Inggris di linggis itu kan narasi, itu sebuah retorika yang bukan membuat negara semakin goncang, tapi lebih ke personal perasaannya semakin takut orang-orang tuh gitu. Nah, kayak gitu-gitunya yang aku belajar dari Bung Karno tuh gitu. Bener-bener komunikasi retorikanya tuh hebat ya. Aku yakin juga gitu, mungkin juga teori-teori Bung Karno yang dulu tuh tidak berlaku di masa sekarang gitu. Mungkin karena memang ada perubahan gitu. Dan kayaknya iya sih kalau secara teorinya gitu ya. Tapi kalau secara aplikasinya itu sangat berlaku kayaknya. Jadi kita sebagai anak muda ngambil sari-sarinya saja. Oke.
mengambil intisari ya. Oke, terima kasih banyak Kang Fajri sudah bersama kita di Bincang hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman dari Synopsis Space dan juga Cimahi Bisa ya. Semoga ini Sultan TV juga bisa terus berkolaborasi dengan teman-teman Synopsis Space dan juga Cimahi Bisa ya untuk memberikan warna tersendiri bagi mungkin tadi kepedulian dan juga membangkitkan nalar kritis terhadap generasi muda. Mungkin silakan Kang, bocoran agenda terdekat ada apa saja di tahun ini atau mungkin sudah ada ancang-ancang di tahun depan mau melakukan apa? Agenda terdekat kayak ya tadi propaganda udah pasti ya. Iya, terus nanti kita ada Prasaria. Prasaria ini kita mau coba angkat produk-produk fashion Nusantara di bulan Agustus sih yang kita lagi fokus. Karena kalau musik Ria memang 3 bulan sekali udah pasti. Kalau agendanya agenda dari komunitas kegiatan di sini kayak gitu. Oke, karena tadi memberikan ruang ya. Terima kasih sekali lagi Kang Fajri Fatur Rahman selaku founder Synopsis Space. Ini saya penasaran Y-nya nih apa nih? Y-nya Yantoni, nama Yantoni. Ibu. Oke, ini kalau ditulis kepanjangan ya. Jadi Fajri Fatur Rahman Y selaku founder Synopsis Space, sukses selalu dengan kawan-kawan Cimahi Bisa. Dan semoga selalu memberikan event-event yang positif tentunya untuk para generasi muda. Dan semoga berkolaborasi terus ya Kang ya untuk kemudian memberikan warna-warna yang baik, warna-warna tersendiri untuk generasi muda. Dan pemirsa Sultan TV, terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama jam 9 pagi dan dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.